Bab 991 mengejar ketertinggalan. Cahaya merah memenuhi kedalaman gurun pasir. Melihat padang pasir yang membentang sejauh mata memandang, akhirnya ujungnya mulai terlihat. Di ujungnya terdapat cahaya merah besar yang menyelimuti. Itu adalah penghalang yang terbentuk secara alami, yang memisahkan langit dan bumi. Suhu cahaya merah jelas sangat tinggi, dan saat kilauannya menyebar, cahaya ini menyebabkan ruang angkasa terdistorsi, seakan-akan ingin membakar semua yang ada di dalamnya. Cahaya merah yang menyebar di padang pasir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penghalang merah ini. Pada saat ini, ada beberapa siluet yang berdiri di langit di depan penghalang merah dan wajah mereka agak tidak sedap dipandang saat mereka melihat penghalang merah. Ini adalah penghalang yang mengarah ke tingkat kedua. Berdiri di depan, Zongteng berdiri di langit, memegang payung emas yang memiliki batu emas yang melebarkan sayapnya, yang meniadakan sebagian besar penghalang merah. Namun meski begitu, seluruh tubuhnya dipenuhi butiran keringat dan kulitnya sangat kering. Bahkan wajahnya berubah menjadi merah secara tidak normal. Di sudut lain wilayah ini, Mo Feng, Han San dari klan Badak Iblis dan Sukun dari klan Gajah Langit telah tiba dan mereka melihat ke arah penghalang merah di depan mereka dengan ekspresi serius. Mereka secara alami dapat merasakan betapa sulitnya bagi mereka untuk melewati penghalang merah ini. Suhu yang tinggi adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak akan berani meremehkan. Jika mereka ceroboh, mereka mungkin akan terkelupas lapisan kulitnya. Di belakang mereka, masih ada beberapa garis cahaya yang terbang, tapi menghadapi penghalang-penghalang merah ini, tidak ada yang berani masuk untuk saat ini. Namun, penghalang merah itu sepertinya hanya menyelimuti radius 1000 kaki. Jika pada waktu normal, hanya butuh waktu sekejap bagi mereka untuk melakukan perjalanan sejauh ini. Tapi di tempat ini, 1000 kaki itu mirip dengan jalan kematian, yang membuat mereka merasa takut. Keheningan di wilayah ini berlangsung lama, sebelum semua orang memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama lagi. Zongteng adalah orang pertama yang mengertakkan gigi dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhnya berkembang dengan kilau keemasan dan sepasang sayap emas terbentang di belakangnya. Di permukaan tubuhnya, lapisan bulu keemasan mulai muncul yang menyelimuti dirinya seperti baju besi. Setelah menggunakan pertahanan ini, Zongteng masih belum yakin, tapi dia melemparkan payung emas di tangannya. Saat cahaya keemasan berkedip-kedip, kilau keemasan telah menyelimutinya. Setelah membentengi dirinya dengan lapisan pertahanan, barulah Zongteng merasa yakin dan dia melangkah masuk ke dalam cahaya merah tanpa ragu-ragu. Sak, sak. Pada saat itu ketika dia melangkah ke dalam cahaya merah, wajah Zongteng langsung berubah bentuk saat awan asap putih naik dari tubuhnya. Bahkan lapisan bulu keemasannya sudah mulai meleleh pada saat ini. Rasa sakit yang luar biasa telah membuat Zongteng merasa kulit kepalanya meledak. Namun, Zongteng, bagaimanapun juga, adalah seorang jenius dari klan Skyrock. Jadi dia secara alami tidak akan mundur begitu saja, karena dia telah mengaktifkan semua pertahanannya dan menyerang ke arah cahaya merah. Di belakangnya, ketika Han San dan Sukun melihat pemandangan ini, mereka tidak ingin membiarkan Zongteng melewatinya, jadi mereka telah mengeluarkan berbagai cara mereka, membentengi diri mereka sendiri dan menyerbu juga. Arg! Namun ternyata, ada seseorang yang meremehkan cahaya merah itu. Segera setelah mereka melangkah ke dalamnya, mereka mengeluarkan jeritan setelah terbakar. Saat asap putih mengepul, secara praktis ia merasa seperti terbakar. Meskipun seluruh tubuhnya tidak terbakar, energi spiritual dalam tubuhnya telah meredup dan dia jelas terluka parah. Keributan ini telah menyebabkan hati Han San dan yang lainnya menggigil dan mereka menjadi lebih berhati-hati, memperlambat kecepatan mereka saat mereka mencoba bergerak melalui cahaya merah. Sementara Zongteng dan yang lainnya perlahan-lahan bergerak melalui cahaya merah, mereka tiba-tiba melihat ke arah kejauhan di belakang mereka dan alis mereka saling bertaut. Pada saat itu, mereka merasakan fluktuasi energi spiritual yang aneh menyebar. Apakah seseorang datang? Sepertinya Zongteng, Han San dan yang lainnya telah mencapai akhir level pertama. Selama mereka bisa bertahan, mereka akan bisa melanjutkan ke tingkat kedua. Pada saat ini, semua orang di luar pagoda pemurnian tubuh tenggelam dalam diskusi saat mereka menyaksikan titik-titik cahaya melambat. Tapi mereka tidak khawatir, karena Zongteng, Han San dan yang lainnya adalah orang jenius dari klan mereka, jadi mereka datang dengan persiapan yang baik. Selama mereka berhati-hati, seharusnya sudah pasti mereka bisa mencapai tingkat kedua. MHM. Sementara semua orang memperhatikan Zongteng dan yang lainnya, sebuah seruan tiba-tiba terdengar, Mu Chen itu telah meningkatkan kecepatannya. Semua orang terkejut dan mengalihkan pandangan mereka dan melihat bahwa titik cahaya yang perlahan-lahan bergerak di belakang yang lain mulai bertambah cepat. Akhirnya bergerak.
Tapi pada saat dia mengejar mereka, sisanya mungkin akan berada di tingkat kedua. Pencapaian seperti itu, jangan sebutkan tentang mendapatkan peluang apapun. Ketika Liu Qing dari klan Skyrock melihat adegan ini, dia mengejek. Ketika dia selesai berbicara, keributan terjadi di sekitarnya dan banyak ahli mengalami perubahan ekspresi. Itu karena mereka dapat melihat titik cahaya yang bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Titik cahaya itu melaju menuju akhir tingkat pertama dengan begitu cepatnya sehingga siksaan panjang di tingkat pertama sepertinya tidak lagi menghalanginya. Sungguh kecepatan yang luar biasa. Dia bahkan lebih cepat dari Zhong Teng dan yang lainnya. Menurut kecepatan ini, dia mungkin akan segera menyusul Zhong Teng, Han San, dan yang lainnya. Bagaimana itu mungkin? Dia tidak takut dengan siksaan di tingkat pertama dengan melakukan perjalanan dengan kecepatan ini. Seruan tak henti-hentinya bergema dan semua orang memiliki ketidakpercayaan di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang telah mereka serahkan secara praktis akan menjadi begitu perkasa secara tiba-tiba pada saat ini. Wajah Liu Qing menjadi pucat karena keributan dan tatapannya tertuju pada titik cahaya yang bergerak cepat, sebelum menggertakkan giginya. Apa gunanya melakukan perjalanan secepat itu? Pada akhirnya, dia tetap tidak akan bisa melewati penghalang pertama. Di sudut lain, Nine Nether dan Mo Ling merasa sangat lega. Karena itu masalahnya, Mu Chen masih memiliki kesempatan untuk berjuang dengan yang lain. Hanya saja mereka tidak tahu apa yang dilakukan orang itu saat dia bergerak seperti siput. Di bawah perhatian semua orang, titik terakhir, yang tertinggal, dengan cepat mengejar 9 titik cahaya lainnya. Dalam penghalang besar cahaya merah, Zhong Teng dan yang lainnya dengan hati-hati bergerak dengan lapisan pertahanan yang menutupi mereka, menghalangi energi pelarutan cahaya merah yang menakutkan. MHM. Dan pada saat ini, wajah mereka tiba-tiba berubah dan mereka tiba-tiba menoleh ke belakang. Mereka terkejut melihat siluet terbang dari langit di kejauhan. Hanya dalam 10 tarikan napas yang aneh, dia sudah berada di luar penghalang merah. Kecepatan siluet itu membuat mereka terkejut. Siapa yang begitu berani melakukan perjalanan begitu cepat di bawah cahaya merah yang menakutkan, tidakkah dia takut dibakar menjadi abu? Itu. Saat banyak tatapan melesat, pupil mata mereka tiba-tiba menyusut. Siluet itu perlahan-lahan menghilang dan sesosok tubuh muda muncul di depan pandangan mereka. Itu adalah anak nakal manusia itu. Sebenarnya itu Mu Chen. Pupil Zhong Teng berkontraksi dan matanya menjadi lebih gelap. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit tidak percaya. Bagaimana Mu Chen berhasil mengejar ketinggalan dalam waktu sesingkat itu setelah diguncang oleh mereka. Kecepatan ini adalah sesuatu yang bahkan dia lebih rendah darinya. Ketika Mo Feng melihat pemandangan ini, dia merasa lega di dalam hatinya. Mu Chen benar-benar orang yang membawa kejutan demi kejutan. Jadi bagaimana jika dia berhasil mengejar ketinggalan? Cahaya merah di sini beberapa kali lebih kuat dari cahaya di luar. Dengan fisik manusia, dia akan dilarutkan oleh cahaya merah jika dia berani melangkah masuk. Seseorang dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Jelas, orang itu tidak berpikir bahwa Mu Chen akan berani memasuki penghalang cahaya merah. Bagaimanapun, bahkan mereka harus menggunakan beberapa pertahanan sebelum mereka bisa masuk secara perlahan. Namun, saat mereka mendengus dingin, Mu Chen dengan ringan tersenyum di luar penghalang merah, sebelum dia melangkah ke dalam cahaya merah di bawah banyak mata yang membelalak. Dia hanya merayu kematian. Dia benar-benar berani masuk berdasarkan tubuh fisiknya, bahkan tanpa menggunakan energi spiritualnya. Ketika mereka melihat bagaimana dia bergerak, beberapa orang membelalakkan mata dan menunggu Mu Chen mati. Mendesis. Ketika Mu Chen melangkah ke dalam cahaya merah, suhu yang menakutkan segera terkikis, yang membuatnya merasa seperti tercekik saat asap putih segera naik ke permukaan tubuhnya. Kulitnya terbakar dan hancur saat suara mendesis bergema, membuat bulu kuduk berdiri, seperti sedang dibakar. Rasa sakit yang menakutkan telah mendatangkan malapetaka sekali lagi. Wajah Mu Chen langsung berubah, tapi dia segera menarik sudut bibirnya. Cahaya merah jelas lebih sombong daripada di luar. Namun, ketahanannya terhadap cahaya merah telah sangat diperkuat melalui periode tubuhnya yang sebelumnya terbakar dan kemampuan beradaptasi yang kuat dari fisik naga Phoenix. Oleh karena itu, ketika dia mengangkat kepalanya, dia dengan lembut tersenyum ketika dia melihat tatapan mengasihani dan mengejek itu. Tak lama kemudian, tato naga sejati di dadanya mengembara dan seluruh tubuhnya terasa seperti terbangun saat ini. Saat otot-ototnya berkedut, itu menyerap energi cahaya merah yang masuk ke dalam tubuhnya. Tubuhnya tampak menunjukkan tanda-tanda penguatan sekali lagi. Kabut putih yang keluar dari permukaan tubuh Mu Chen berangsur-angsur menghilang dan siluetnya muncul di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi.
Mata Zongteng, Hansan dan yang lainnya tiba-tiba berkontraksi. Pada saat ini, permukaan tubuh Mu Chen memancarkan cahaya keemasan dan kulitnya sebagus sebelumnya. Cahaya merah tidak hanya tidak menyebabkan kerusakan pada tubuhnya, tetapi juga memantulkan cahaya keemasan gelap yang aneh di permukaan tubuhnya. Cahaya merah tua yang kuat yang melarutkan sepertinya tidak melakukan apapun pada Mu Chen. Bagaimana ini mungkin? Gumaman ketidakpercayaan bergema dari hati semua orang. Tetapi pada saat ini, Mu Chen tidak peduli dengan keterkejutan di hati mereka. Dia perlahan mengepalkan tinjunya dan sudut bibirnya dengan lembut terangkat ketika dia melihat semua orang berjalan seperti kura-kura. Semuanya, sepertinya aku akan mengambil langkah maju kali ini. Setelah dia berbicara, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang menyerbu dengan gemerisik. Dalam sekejap mata, dia sudah mengguncang Zongteng dan yang lainnya jauh di belakang. Saat semua orang melihat sosoknya yang melaju kencang, tatapan mereka tertegun dan tidak bisa pulih dari keheranan mereka untuk waktu yang lama. Bab 992 Tingkat kedua Pagoda Pemurnian Tubuh. Di luar Pagoda Pemurnian Tubuh. Keributan di sini telah berubah menjadi sangat tenang dan wajah semua orang memiliki keheranan yang pekat saat mereka melihat ke layar di depan mereka. Tepatnya, mereka sedang menatap sebuah titik cahaya di layar. Titik itu awalnya berada di ujung, tapi dalam waktu singkat, dia sudah mengejar sampai ke titik di mana 9 orang lainnya sangat terlampaui olehnya. Bagaimana mungkin? Mungkinkah level pertama ini tidak menimbulkan halangan apapun bagi Mu Chen? Seseorang berkata dengan ketidakpercayaan saat mereka melihat Mu Chen melampaui semua orang setelah hanya beberapa menit. Selain itu, pada saat ini, dia sedang menyerang ke arah tingkat kedua Pagoda Pemurnian Tubuh dengan kecepatan yang luar biasa. Semua orang memiliki kemegahan di wajah mereka dan mereka benar-benar tidak bisa berkata-kata pada pemandangan yang tidak normal ini. Mereka hanya bisa saling memandang dengan kebingungan dan keterkejutan di mata mereka. Di belakang mereka, Nine Nether memiliki kemegahan yang mekar di matanya dan dia mengendurkan kepalan tangannya. Jelas, dia sangat lega saat ini. Itu karena, jika penampilan Mu Chen di Pagoda Pemurnian Tubuh terlalu buruk, maka setelah acara ini, tetua di klan yang memiliki pendapat tentang dia akan menggunakan masalah ini untuk mencaci maki dia karena menyia-nyiakan kuota berharga Pagoda Pemurnian Tubuh. Meskipun dia bisa mengabaikan mereka, kokoh orang-orang tua itu masih sangat mengganggu. Kakak Mu Chen sangat tangguh. Mo Ling berseru kagum dari lubuk hatinya. Dengan kultivasi di penguasa kelas 6, dia seharusnya menjadi yang terlemah di antara para jenius di pagoda. Tapi penampilannya bisa diakui sebagai puncak kesempurnaan. Nine Nether tersenyum tipis saat dia mengalihkan pandangannya ke sudut lain. Beberapa ahli dari klan Skyrock semuanya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang, terutama Liu Qing. Wajahnya berganti-ganti antara hijau dan putih, yang sedikit terdistorsi. Jelas, dia sangat terkejut dengan perubahan mendadak di Pagoda Pemurnian Tubuh. Merasakan tatapan Nine Nether, wajah Liu Qing menjadi semakin pucat, sebelum dia menggertakkan giginya. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Ini baru tingkat pertama dan saya tidak percaya bahwa dia masih akan seberuntung ini. Bahkan dengan perubahan mendadak di pagoda, dia jelas tidak benar-benar berpikir bahwa Mu Chen memiliki kekuatan yang melampaui 9 jenius lainnya. Dia hanya menganggap Mu Chen beruntung karena menggunakan cara tertentu. Ketika Nine Nether mendengar kata-katanya, dia tidak berbicara, karena dia tidak berminat untuk berdebat dengan Liu Qing mengenai masalah ini. Karena itu, dia menarik kembali pandangannya dan melihat ke layar dengan senyum tipis. Namun, sikap tidak mau repot-repot berdebat inilah yang membuat Liu Qing menggigil karena marah. Dengan begini, bukankah itu berarti dia menjadi pengecut? Aku akan melihat berapa lama kamu masih bisa bangga. Liu Qing mengertakkan gigi dan tidak lagi menatap Nine Nether. Dia mengalihkan pandangannya ke layar, dan memperbaikinya pada titik cahaya yang ada di depan dengan tatapan kesal, mengutuk Mu Chen di dalam hatinya. Namun, kutukannya tidak sedikit pun efektif. Di bawah tatapannya yang agak memerah, titik cahaya itu masih secara bertahap mendesak maju dengan kecepatan yang melebihi orang lain. Menilai dari kelihatannya, dia jelas akan menerobos penghalang tingkat pertama dan memasuki tingkat kedua Pagoda Pemurnian Tubuh. Di luar pagoda, semua orang membelalakan mata sambil menahan napas dan melihat ke layar. Di bawah tatapan ketat mereka, titik cahaya itu tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Ketika titik cahaya itu tiba-tiba menghilang, keributan pun terjadi di wilayah ini sekali lagi. Namun dengan sangat cepat, seseorang telah pulih dari keterkejutannya dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke atas. Setelah itu, para ahli dari setiap klan tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam.
Itu karena cahaya telah muncul di tingkat kedua pagoda dan titik cahaya itu berdiri sendiri di layar. Menilai dari getaran energi spiritual, itu jelas Mu Chen. Dia benar-benar berhasil melewati ujian tingkat pertama dan menjadi orang pertama yang masuk ke tingkat kedua. Selain itu juga merupakan pembalikan, setelah tertinggal begitu jauh di belakang. Penampilannya telah membuat banyak ahli tercengang, karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat atau mendengar situasi ini. Di bawah bercak keributan, wajah Liu Qing pucat dan dia mengertakkan gigi sampai-sampai suara berderit bergema. Ini adalah tingkat kedua dari pagoda pemurnian tubuh. Sementara dunia luar bergetar karena terkejut, Mu Chen, yang telah melewati penghalang merah, melihat ke arah wilayah ini dengan tatapan penasaran sekali lagi. Dia muncul di atas tahap batu dan cahaya dari tahap telah menyelimutinya. Itu mirip dengan tingkat pertama, hanya saja di luar tahap batu adalah tanah es yang tandus. Tanahnya berwarna biru langit dan cahaya biru samar-samar menyebar di antara langit dan bumi. Cahaya biru tampak sebagai energi yang sangat dingin, dan saat cahaya itu bersinar, bahkan ruang angkasa pun membeku. Selain itu, ada angin kencang yang menyapu di antara langit dan bumi. Angin itu sangat kuat sampai-sampai logam pun akan terpotong-potong. Mu Chen memandang tanah es yang tandus ini. Tapi bahkan sebelum dia melangkah ke dalamnya, dia sudah bisa merasakan betapa menakutkan dan sombongnya aura biru es dan angin kencang yang menusuk. Ketika keduanya digabungkan, itu bahkan lebih ganas daripada cahaya merah dari tingkat pertama. Namun, justru agar dia bisa memperbaiki dan memperkuat fisiknya yang sudah kuat. Melihat dengan harapan di mata Mu Chen, dia duduk di atas tahap. Dia tidak segera melangkah keluar ke lapisan kedua, karena penghalang merah tua dari sebelumnya masih membuatnya merasakan sakit yang samar-samar di tubuhnya dengan sisa cahaya merah tua. Dia harus menyerapnya sepenuhnya sebelum dia bisa memperkuat tubuhnya. Mu Chen memejamkan mata dan cahaya merah samar-samar muncul di bawah kulitnya dan perlahan-lahan menyatu ke dalam tubuhnya, yang membuat tubuhnya semakin kuat dan hidup. Kultivasi ini telah berlangsung selama hampir 10 menit sebelum hatinya sedikit bergetar dan dia membuka matanya, melihat ke kejauhan dan melihat ruang angkasa berubah. Setelah itu, satu demi satu tahap batu muncul bersama dengan beberapa siluet. Namun, siluet-siluet itu semuanya berbeda, tetapi semuanya terlihat sangat menyedihkan. Mereka semua memiliki asap yang mengepul dari tubuh mereka dan daging mereka terkoyak. Tampaknya, mereka sangat menderita karena penghalang merah. Jadi, saat mereka muncul, mereka tidak dapat diganggu dengan hal lain dan segera duduk, merasakan luka dan kelelahan di tubuh mereka, dan melakukan yang terbaik untuk pulih sebelum mereka merasa sangat lega. Ketika mereka pulih, mereka segera melihat ke tanah sedingin es ini dan Mu Chen, yang berada jauh di sana. Semua dari mereka memiliki kemegahan yang berbeda di mata mereka, beberapa mengandung rasa ingin tahu, beberapa dengan hikmat dan beberapa dengan niat membunuh yang tidak jelas. Ternyata, pembalikan meja Mu Chen yang tiba-tiba dari sebelumnya membuat mereka merasa bingung. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana Mu Chen bisa datang dan pergi sesuka hatinya di penghalang merah. Dilihat dari tampilannya, sepertinya level pertama tidak bisa menjadi penghalang baginya. Tapi siapapun yang bisa sampai di sana, bagaimanapun juga, adalah para jenius dari berbagai klan. Jadi mereka agak lihai dengan kekuatan mereka sendiri dan menenangkan keterkejutan di hati mereka, sebelum melihat ke tingkat kedua dengan tatapan acuh tak acuh. Mata Mu Chen tetap tertutup sepanjang waktu, tidak memperhatikan orang lain. Dia sudah tahu bahwa dia akan puas selama dia bisa menerobos ke tingkat kedua Sutra Naga Phoenix di pagoda. Adapun yang disebut, kesempatan kemampuan ilahi, dan artefak suci semu, dia hanya bisa melepaskannya untuk saat ini. Mereka yang memasuki Divine Beast Origin adalah para jenius dari berbagai klan di alam binatang spiritual, dan saat ini, meskipun hanya ada sebagian kecil dari mereka di sini, mereka semua adalah sosok yang tangguh. Meskipun dia tidak takut pada mereka dengan arai spiritual tingkat surga, dia mengerti bahwa hanya 2 arai spiritual tingkat surga saja mungkin tidak dapat membantunya membantu 9 neter dalam mendapatkan darah ilahi dari burung abadi. Oleh karena itu, dia harus menerobos ke tingkat kedua Sutra Naga Phoenix. Pada saat itu, dia akan dapat menghadapi penguasa tingkat ketujuh hanya dengan tubuh fisiknya saja. Kekuatan tubuhnya akan sebanding dengan Divine Beast dengan level yang sama atau bahkan lebih kuat. Saat pikiran beredar di dalam hati Mu Chen, Zongteng, Han San dan yang lainnya di 9 tahap batu lainnya telah bergerak sekali lagi. Mereka semua memiliki cahaya spiritual yang memancar dari tangan mereka, sebelum mengambil bentuk yang berbeda. Jelas, itu adalah harta karun yang aneh dan unik. Tatapan Zongteng dingin saat dia melirik Mu Chen dari jauh, sebelum menjentikkan jarinya.
Kuali di tangannya telah berkobar, sebelum api hijau menyala menyelimutinya. Itu adalah api pelindung, api aneh yang bisa menghalangi semua angin, yang bisa dia gunakan untuk menghadapi angin kencang di sini. Aku akan melihat apakah kamu bisa mengejar kali ini. Zhong Teng mencibir, lalu dia tidak lagi ragu-ragu dan menyerbu keluar dari penghalang di bawah perlindungan kuali, berubah menjadi garis cahaya hijau saat dia melesat ke kejauhan. Setelah Zhong Teng, yang lain yang tersisa juga melakukan perjalanan dengan semua kekuatan mereka. Mo Feng adalah orang terakhir yang pergi. Dia melirik Mu Chen dengan tatapan aneh. Dia tidak berbicara, sebelum api berkobar di tubuhnya, menyelimuti siluetnya saat dia melesat pergi. Mu Chen membuka matanya hanya setelah mereka pergi dan melihat ke-9 siluet yang tersisa dengan ekspresi senyum namun bukan senyum di matanya. Semua orang itu memiliki banyak harta dan dibutakan oleh kesempatan untuk kemampuan ilahi. Dalam pandangannya, harta terbesar di pagoda pemurnian tubuh bukanlah kesempatan itu, tetapi efek pemurnian yang dimilikinya pada tubuh fisik. Secara alami, Mu Chen mengerti bahwa cahaya merah dan aura biru es dimaksudkan untuk menyiksa tubuh fisik. Selain itu, tidak semua orang memiliki seni pemurnian tubuh mistis seperti Sutra Naga Phoenix. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk menjadi seperti Mu Chen, beradaptasi dengan siksaan yang menakutkan di wilayah ini dalam waktu yang singkat. Kalian mengejar kesempatan kalian. Aku mengejar keberuntunganku. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum ringan. Dia kemudian menegakkan tubuhnya dan melambaikan tangannya, sebelum dia melangkah keluar dari penghalang ke tanah tandus ini. Tingkat kedua pagoda pemurnian tubuh seharusnya bisa memperkuat tubuh fisiknya sekali lagi. Dia tidak jauh dari tingkat kedua Sutra Naga Phoenix sekarang. Bab 993 Persiapan yang baik. Di tanah es yang tandus, angin dingin menyapu wilayah ini dan hawa dingin biru menyebar di setiap bagian dari daerah ini. Bersamaan dengan hawa dingin, angin kencang membuat wilayah ini tampak seperti tanah mati. Di bawah kondisi yang keras ini, bahkan seorang sovereign kelas 6 atau kelas 7 pun tidak dapat tinggal di sini untuk waktu yang lama. Jika tidak, konsekuensinya adalah pemusnahan. Namun, ketika angin kencang itu berhembus, hawa dingin mengalir di tanah yang kejam ini dan siluet ramping berjalan dari kejauhan. Orang itu berjalan sangat lambat, seakan-akan dia menguras banyak sekali energi dalam setiap langkahnya. Tetapi meskipun langkahnya lambat, langkahnya kokoh dan mantap sampai-sampai angin kencang pun tidak bisa menggoyahkannya. Orang itu secara alami adalah Mu Chen, yang telah mulai menggunakan pagoda pemurnian tubuh tingkat kedua untuk mengolah fisiknya. Mendesis. Untaian angin kencang dan hawa dingin biru menyapu tubuhnya, meninggalkan luka yang dalam di permukaan tubuhnya. Luka-luka itu begitu dalam hingga tulang-tulangnya pun terlihat. Tapi saat kulitnya terkoyak, tidak ada setetes pun darah yang menetes, karena luka-lukanya berkedip-kedip dengan warna biru samar. Siluet Mu Chen juga terhenti pada saat ini. Dia tidak peduli dengan rasa sakit karena tubuhnya terkoyak. Tapi ketika tubuhnya terkoyak, hawa dingin telah merasuk ke dalam luka-lukanya, yang menyebabkan otot-ototnya membeku dan rasa sakit yang menyengat mengikuti setelahnya. Langkah Mu Chen sejenak membeku di udara, sebelum melangkah turun dengan kaki sedikit gemetar dan alisnya yang dirajut rapat mengendur. Saat rasa sakitnya mencapai batas, rasa dingin yang menyengat berangsur-angsur menghilang dan dagingnya yang mati berangsur-angsur terbangun. Mu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika dagingnya berangsur-angsur terbangun, itu bahkan lebih ulet dari sebelumnya. Merasakan perubahan pada dagingnya, Mu Chen merasa lega di dalam hatinya. Tak lama kemudian, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Kultivasi tubuh fisik terlalu sulit dan rasa sakit yang harus dia tanggung melampaui kultivasi energi spiritual. Tidak heran mengapa begitu banyak orang lebih memilih untuk tetap berkultivasi dengan yang terakhir. Tetapi merasakan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat sangatlah luar biasa. Menenangkan dirinya sendiri di dalam hatinya, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan dia terus berjalan sekali lagi. Di tanah es yang tandus, siluet muda itu berjalan maju saat bekas luka buas terus-menerus muncul di tubuhnya. Namun meski begitu, dia masih bertahan saat dia dengan pahit menekan maju, memperbaiki tubuh fisiknya melalui siksaan. Sementara Mu Chen perlahan berjalan melintasi tingkat kedua pagoda pemurnian tubuh, suasana di luar pagoda agak tidak normal dan asalnya adalah karena dia. Itu karena, di layar tingkat kedua, titik cahaya yang mewakili Mu Chen, sekali lagi, tertinggal jauh dari yang lain. Adegan ini membuat para ahli dari klan lain bingung. Jika di masa lalu, mereka secara alami akan mengejek Mu Chen. Tetapi setelah serangkaian peristiwa itu, mereka tidak lagi memiliki pikiran seperti itu. Bahkan Liu Qing tidak mengejeknya dengan keras. Meskipun orang kecil, dia bukanlah orang bodoh.
Sebelumnya, dia sudah pernah ditampar wajahnya sekali karena Mu Chen, dan dia akan menjadi tidak sehat jika dia mengejeknya lagi. Oleh karena itu, dia bingung saat dia melihat titik cahaya yang tertinggal. Bibirnya bergerak beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia masih menekannya dan dengan ganas menatap Nine Nether, mengutuk dalam hatinya bahwa Mu Chen telah kembali ke keadaan semula. Setelah Zhong Teng melewati level ketiga, dia akan dapat mempermalukan Nine Nether untuk membalas dendam. Kakak perempuan 9 Nether, kakak laki-laki Mu Chen, dia. Wajah Mo Ling dipenuhi dengan kepahitan. Keadaan Mu Chen membuatnya merasa khawatir. Bahkan jika dia tahu bahwa Mu Chen memiliki banyak cara di lengan bajunya, dia tidak bisa menahan kekhawatiran bahwa Mu Chen dijatuhkan kembali. Jika itu masalahnya, maka orang-orang itu mungkin akan mengejek mereka lagi. Nine Nether menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tenang. Kami akan mengamati situasinya untuk saat ini. Dia pasti punya alasan untuk melakukan ini. Dia memahami Mu Chen dengan sangat baik. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan bagaimana pemuda yang lemah itu menyusulnya setelah bertahun-tahun, dan bahkan melampauinya. Oleh karena itu, dia tidak berpikir bahwa pagoda pemurnian tubuh primordial benar-benar dapat menghalangi Mu Chen. Waktu dengan cepat berlalu di bawah perhatian semua ahli. Tapi kali ini, sebagian besar perhatian mereka tidak tertuju pada titik-titik cahaya di depan, tetapi pada titik yang perlahan-lahan bergerak di belakang mereka. Mereka jelas ingin melihat bagaimana Mu Chen, yang awalnya tertinggal dan masih berhasil membalikkan meja dan menjadi yang pertama memasuki level kedua, akan menunjukkan keajaiban yang mencengangkan. Semuanya akan menjadi jelas apakah situasi sebelumnya karena keberuntungan atau karena kemampuannya sendiri tidak lama lagi. Kelompok pertama mendekati penghalang tingkat kedua. Saat waktu melambat, seseorang dengan lembut berbicara, yang membuat hati semua orang bergetar. Mengalihkan pandangan mereka, mereka memang telah melihat beberapa titik cahaya di depan mencapai penghalang tingkat kedua. Jika mereka berhasil melewati penghalang, maka mereka akan bisa melewati tingkat ketiga. Mu Chen sepertinya tidak memiliki gerakan apapun. Seseorang telah menyadari bahwa Mu Chen masih bergerak perlahan di belakang. Adegan ini telah menyebabkan beberapa tatapan berkedip ringan dan mereka mulai meragukan apakah penampilan Mu Chen sebelumnya karena dia telah menggunakan beberapa metode khusus, dan itu baru saja membuatnya gagal sekarang. Liu Qing juga merasa lega di dalam hati, sebelum melirik Nine Nether dengan cibiran dingin. Sepertinya metode orang itu sebelumnya tidak efektif sekarang. Mengenai tatapan Liu Qing, Nine Nether tidak memiliki riak di wajahnya, tapi dia dengan tenang menyaksikan adegan ini. Han San, Su Kun, Zhong Teng, Mo Feng dan yang lainnya sudah mulai menyerbu ke penghalang menuju tingkat ketiga. Seruan dengan cepat bergema saat mereka melihat titik-titik cahaya di depan langsung menyerbu ke penghalang ke tingkat ketiga, sebelum mereka melambat. Ternyata, mereka menghadapi halangan besar. Semua orang mencurahkan perhatian pada titik-titik cahaya itu. Menilai dari situasi saat ini, yang pertama mencapai level ketiga mungkin muncul dari salah satu dari mereka. Adapun kuda hitam Mu Chen, dia sepertinya telah kehilangan semua kilaunya, karena dia masih jauh di belakang. Setengah jam dengan cepat berlalu dan di tingkat kedua, selain Mu Chen, semua 9 jenius lainnya telah memasuki penghalang tingkat kedua dan mereka perlahan-lahan bergerak menuju akhir tingkat kedua dengan kecepatan merangkak. Zhong Teng dan yang lainnya telah memasuki level ketiga. Tiba-tiba, seruan bergema, yang menghancurkan atmosfer yang menyesakkan di luar pagoda. Semua orang tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan melihat titik-titik cahaya mulai muncul di tingkat ketiga pagoda pemurnian tubuh. Titik-titik cahaya itu secara praktis telah memasuki tingkat ketiga pada saat yang bersamaan. Kakak Zhong Teng telah memasuki tingkat ketiga. Wajah Liu Qing sedikit berubah dari kegembiraan saat dia melihat ke tingkat kedua dan melihat satu titik cahaya tanpa gerakan. 9 Nether, sepertinya kamu bukan orang yang bisa tertawa sampai akhir. Semua keluhan yang sebelumnya dia derita, sekali lagi, meledak pada saat ini saat dia menatap Nine Nether dengan ejekan. Namun, wajah Nine Nether tetap tenang menghadapi ejekannya. Dia tidak memperhatikan Liu Qing. Tatapannya masih tertuju pada titik cahaya di tingkat kedua. Mo Ling, yang berada di sisinya, menatap Liu Qing dengan tatapan tajam dan merasa bahwa lidah wanita itu menjengkelkan seperti burung gagak. Sepertinya kalian masih belum pasrah dengan fakta ini. Ketika Liu Qing melihat tatapan 9 Nether, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Setelah pagoda pemurnian tubuh ini berakhir, barulah Nine Nether akan mengalami pukulan yang sebenarnya. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan anak nakal itu untuk melewati level pertama, tapi dia mungkin akan tetap berada di level kedua untuk sisa waktu sekarang. Apakah seorang manusia biasa ingin bersaing dengan kejeniusan klan Skyrock mereka? Sungguh menggelikan.
Di luar pagoda pemurnian tubuh, banyak tatapan memandang titik cahaya terakhir dengan segala macam emosi. Agak menyedihkan bahwa kuda hitam itu akan berumur pendek. Sementara diskusi bergema, sebagai pihak yang terlibat, Mu Chen tidak terpengaruh. Dia saat ini berada di puncak di tanah es ini. Puncak ini adalah satu-satunya puncak di tingkat kedua yang ditemui Mu Chen secara kebetulan. Ketika dia mendaki puncak, dia terkejut menyadari bahwa aliran es biru dan angin dingin sangat tidak menentu di tempat ini. Pada saat itu ketika dia naik, dia akan menjadi daging beku jika fisiknya tidak cukup kuat. Namun, menanggung rasa sakit yang tidak manusiawi itu, Mu Chen menyadari bahwa itu lebih efektif untuk kultivasi tubuh fisiknya. Oleh karena itu, dia memilih untuk menyerah dan duduk dengan tenang di puncak ini. Wosh! Wosh! Satu demi satu badai merobek luka buas di permukaan tubuh Mu Chen. Namun, tubuhnya hanya bergetar sesaat saat dia menahan rasa sakit, sebelum dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia bisa merasakan bahwa sisanya mungkin sudah berada di tingkat ketiga saat ini. Namun, dia tidak cemas, karena dia bisa merasakan bahwa setelah dia benar-benar beradaptasi dengan tempat ini, tubuhnya akan sangat meningkat, dengan cepat mendekati tingkat kedua dari fisik naga Phoenix. Pada saat itu, sudah waktunya baginya untuk pindah. Yang disebut, dipersiapkan dengan baik, adalah seperti itu. Aku akan membiarkan kalian pergi dulu. Kita akan bertemu nanti. Saat angin dingin menyapu, Mu Chen dengan lembut tersenyum di puncak. Bab 994 menunjukkan kekuatan. Gemuruh. Ini adalah wilayah abu-abu kusam dengan petir yang menimbulkan malapetaka di antara langit dan bumi seperti ular piton perak. Petir berkedip-kedip di atas awan hitam, yang memenuhi seluruh langit dan bumi dengan aura yang sangat dahsyat. Di tempat ini dengan kilatan petir yang dahsyat, ada beberapa siluet yang dengan hati-hati terbang di ketinggian rendah dengan cahaya spiritual yang berkedip-kedip di sekelilingnya. Mereka terus-menerus menghindari kilatan petir tersebut, yang membuat mereka terlihat dalam keadaan yang menyedihkan. Ini adalah tingkat ketiga dari pagoda pemurnian tubuh. Beberapa titik cahaya itu secara alami adalah Zongteng, Han San dan yang lainnya yang telah memasuki tingkat ketiga. Sebelumnya, mereka telah memasuki tingkat ketiga sebagai gelombang pertama. Namun setelah melangkah ke tingkat ketiga, kecepatan mereka telah melambat jauh. Jelas, kekerasan di tingkat ketiga bahkan lebih merepotkan daripada dua tingkat pertama. Cahaya spiritual melonjak di sekitar Zongteng, yang terbentuk menjadi bulu emas di depannya. Bulu itu dipenuhi dengan rune yang dalam dan kuno yang samar-samar memancarkan fluktuasi yang sombong. Bulu ini adalah harta karun klan Skyrock, yang disempurnakan dengan bulu emas dari rok bersayap emas. Meskipun tidak memiliki kemampuan ofensif yang kuat, itu adalah perlengkapan pertahanan yang kuat yang dapat dibandingkan dengan artefak ilahi peringkat tiada taraf. Jelas, Zongteng telah sepenuhnya siap untuk melewati pagoda pemurnian tubuh. Sepertinya anak nakal itu telah tertinggal jauh dari kita. Saat dia terus maju, Zongteng dengan acuh tak acuh melirik ke arah belakang. Bahkan sampai sekarang, dia tidak bisa merasakan fluktuasi energi spiritual dari Mu Chen. Jelas, yang terakhir belum melewati level kedua. Fakta ini telah menyebabkan senyum mengejek muncul dari sudut bibir Zongteng. Mu Chen itu cukup menarik. Sebelumnya, Zongteng tidak tahu metode apa yang digunakan Mu Chen untuk melewati penghalang tingkat pertama untuk mencapai tingkat kedua di depan mereka. Tapi sayang sekali dia telah dikembalikan ke keadaan semula. Ejekan pacaran. Tindakan Mu Chen telah menyebabkan evaluasi seperti itu muncul di hati Zongteng. Jika anak nakal itu tetap berada di belakang, mungkin tidak ada yang akan memperhatikannya. Tapi sebaliknya, dia serakah dan ingin menjadi yang pertama. Jadi pada titik ini, dia akan jatuh lebih besar semakin tinggi dia mendaki dan klan 9 Netehbird akan diejek dengannya. Tapi Mo Feng itu adalah orang yang sulit. Zongteng melirik dari jauh. Ada kobaran api merah menyala dan dalam kobaran api merah itu, samar-samar muncul siluet Mo Feng. Meskipun setiap sambaran petir akan menyebabkan Mo Feng berhenti sejenak, petir juga diserap oleh api merah, yang tidak dapat menjadi penghalang bagi Mo Feng. Meskipun Zongteng tidak bertarung dengan Mo Feng, dia samar-samar bisa merasakan bahwa ancaman yang datang darinya tidak lebih lemah dari Nine Nether. Jadi jika mereka bertarung, itu akan sedikit merepotkan. Sisanya seharusnya bisa mencapai bagian terdalam dari level ketiga. Tapi itu seharusnya menjadi batas mereka di sana. Petir melesat di wilayah itu dan tatapan Zongteng berkedip-kedip. Itu karena menurut informasi yang dia ketahui, tidak sulit untuk melewati tingkat ketiga pagoda pemurnian tubuh selama seseorang datang dengan persiapan. Tetapi untuk tingkat keempat, tingkat eliminasi akan sedikit menakutkan. Mungkin hanya setengah dari orang-orang ini yang bisa masuk ke tingkat keempat.
Tapi Zhong Teng tidak terlalu khawatir tentang masalah ini. Meskipun dia mungkin harus melawan Han San, Mo Feng dan beberapa orang lainnya untuk memperjuangkan yang pertama dengan kekuatannya, dia sangat percaya diri dalam menghadapi separuh lainnya. Saat kita mencapai level keempat, kita akan melihat siapa yang bisa tersenyum sampai akhir. Klan Skyrock saya tidak takut dengan tantangan apapun. Zhong Teng melirik sosok-sosok itu dengan sedikit rasa dingin yang muncul di kedalaman matanya. Tak lama kemudian, dia tidak lagi ragu-ragu dan meningkatkan kecepatannya. Bulu emas di hadapannya memancarkan cahaya keemasan, yang memikat baut petir yang turun. Tidak lama lagi, Zhong Teng dan yang lainnya akan bisa mencapai bagian terdalam dari tingkat ketiga. Meskipun itu juga merupakan bagian paling penting dalam pagoda pemurnian tubuh, setidaknya setengah dari orang-orang akan tersingkir. Di luar pagoda pemurnian tubuh, banyak tatapan melihat ke layar di tingkat ketiga dan segala macam diskusi menyebar. Masih belum ada gerakan apapun yang datang dari Mu Chen. Jika 9 lainnya mencapai bagian terdalam dari tingkat ketiga dan dia masih belum mencapai tingkat ketiga, dia akan segera tersingkir. Seseorang melirik dengan iba pada titik cahaya yang tersisa di tingkat kedua. Mungkin tidak lama lagi, Mu Chen akan tersingkir dan dipaksa keluar dari pagoda pemurnian tubuh. Di sudut lain, Liu Qing merasakan kebencian di hatinya sangat larut. Orang yang kurang ajar itu menagih begitu tinggi sebelumnya dan jatuh sekarang. Tidak hanya mempermalukan dirinya sendiri, dia bahkan mempermalukan klan 9 Nether bersamanya. Liu Qing berbalik untuk melihat ke arah Nine Nether dan melihat yang terakhir mempertahankan ekspresi tenang seperti biasa. Tapi kepalan tangan Nine Nether perlahan-lahan mengepal, yang mengungkapkan kegugupan di dalam hatinya. Setelah orang itu tersingkir, aku akan melihat wajah apa yang masih kalian miliki. Liu Qing mencibir di dalam hatinya. Meskipun akan ada setengah yang harus dieliminasi, Mu Chen adalah satu-satunya yang tersingkir bahkan sebelum mencapai level ketiga. Berdiri di samping 9 Nether, wajah Mo Ling juga dipenuhi dengan kekhawatiran, karena dia tahu bahwa jika Mu Chen tersingkir dengan cara ini, maka entah cemoohan apa yang akan dihadapi klan 9 Nether mereka. Jika masalah ini dibawa kembali ke klan, bukankah para kakek yang sangat peduli dengan wajah mereka akan menjadi gila? Kakak perempuan 9 Nether. Nine Nether tidak memperhatikan Mo Ling. Tatapannya tertuju pada satu-satunya titik cahaya di tingkat kedua. Pada saat ini, dia masih menolak untuk percaya bahwa Mu Chen akan dihentikan di tingkat kedua. MHM. Ketika perhatian Nine Nether terfokus, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi karena, pada saat itu, dia merasakan bahwa titik cahaya itu berkedip-kedip dengan cepat. Di tanah tandus dan dingin yang dipenuhi dengan angin dingin dan arus es, sosok ramping masih duduk dengan tenang di puncak tunggal seperti batu besar. Wosh! Wosh! Angin kencang itu seperti pisau yang melesat di tubuh Mu Chen. Tapi yang tak terduga adalah mereka tidak merobek luka di tubuhnya, dagingnya sedikit berputar sebelum dengan cepat pulih di bawah cahaya keemasan yang redup. Jika seseorang melihat dengan seksama pada tubuh Mu Chen, dia akan menyadari bahwa ada lapisan kilau biru samar di bawah kulitnya, yang dipenuhi dengan aura yang sangat dingin. Jika itu di waktu lain, itu cukup untuk langsung membekukan seorang penguasa kelas 6. Tapi saat itu mengalir di tubuh Mu Chen, itu tampaknya mengandung vitalitas yang kuat dan gelombang energi yang kuat perlahan memasuki dagingnya. Di wajah Mu Chen, hawa dingin biru perlahan-lahan menghilang saat ini. Ketika aura dingin benar-benar menghilang, dia tiba-tiba membuka matanya. Aura biru dingin berkumpul di pupil matanya dan atmosfer di depannya mulai membeku menjadi es dan pola yang mengkristal mati setelah sekejap di matanya. Huff! Gumpalan kabut biru keluar dari tenggorokan Mu Chen. Ketika aura dingin keluar dan memudar, angin kencang yang datang dari segala arah telah membeku saat menyentuh aura dingin. Cahaya keemasan bermekaran di tubuh Mu Chen dan hawa dingin yang memenuhi tubuhnya telah benar-benar menghilang. Digantikan dengan sensasi yang nyaman. Seolah-olah suhu dingin yang ekstrim antara langit dan bumi tidak lagi menjadi ancaman baginya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa tato naga sejati di dadanya tidak hanya melebar dengan sebuah cincin, matanya yang sedikit terbuka mulai bergerak sekali lagi dan perlahan-lahan terbuka. Dengung. Naga itu telah membuka matanya. Meskipun hanya setengah terbuka, ledakan tiba-tiba dari kekuatan naga sejati membuat retakan muncul di puncak tempat Mu Chen duduk. Pada saat yang sama, tato Phoenix sejati di punggungnya perlahan-lahan membuka sayapnya hingga sekitar setengahnya. Saat kekuatan naga dan burung Phoenix menyapu, puncak ini tidak bisa lagi menahannya dan runtuh dari retakan. Saat puncaknya runtuh, Mu Chen berdiri tegak dengan tubuh bagian atas telanjang tanpa fluktuasi energi spiritual di sekelilingnya. Ketika angin topan yang dapat membelah penguasa kelas 6 menyapu, itu hanya meninggalkan tanda putih di kulitnya.
Tubuhnya telah meningkat pesat setelah periode pemurnian ini. Dia sudah bisa merasakan bahwa dia tanpa henti mendekati tingkat kedua dari fisik naga Phoenix. Tapi dia tidak bisa lagi mendapatkan peningkatan pada fisiknya di tempat ini. Akhirnya selesai. Mu Chen perlahan mengepalkan tangannya dan dia bisa merasakan energi ledakan di dalam tubuhnya. Senyum puas muncul di sudut bibirnya saat dia melihat ke kejauhan. Orang-orang itu pasti sedang mencoba untuk menyerang ke level keempat sekarang, bukan? Sepertinya sudah waktunya baginya untuk mengerahkan kekuatan penuh. Jika dia tersingkir dengan cara ini, maka dia akan menyia-nyiakan kuota yang diberikan Nine Nether padanya. Begitu dia berpikir sejauh ini, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan menjentikkan jarinya. Cahaya keemasan bermekaran di punggungnya dan sepasang sayap emas besar perlahan terbuka. Boom! Sayap mengepak, yang langsung menghembuskan angin kencang, mengoyak angin kencang di wilayah ini dan arus biru juga tidak dapat menimbulkan halangan apapun pada siluet Mu Chen, yang telah berubah menjadi seberkas cahaya, dan dengan cepat menyerbu keluar dari wilayah ini dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Itu adalah kecepatan yang melebihi Zhong Teng dan yang lainnya beberapa kali lipat. Pada saat itu ketika Mu Chen bergerak, semua orang di luar pagoda pemurnian tubuh juga bisa merasakannya dan mereka segera mengalihkan pandangan mereka, sebelum wajah mereka perlahan membeku. Liu Qing, yang awalnya memiliki ejekan tertulis di wajahnya, juga menegang saat ini. Bab 995 Penghapusan Brutal. Di luar pagoda pemurnian tubuh. Sebuah layar melayang di depan pagoda pemurnian tubuh dengan cahaya yang berkedip-kedip dengan keras saat ia maju dengan kecepatan yang menakutkan. Hanya dalam beberapa menit, itu sudah mendekati penghalang yang menuju ke tingkat ketiga. Para ahli di sekitarnya tercengang melihat pemandangan ini, sebelum mereka pulih dari keterkejutan yang tiba-tiba setelah sekian lama. Setelah itu, keributan yang mengejutkan bergema. Ini, apa yang terjadi? Mengapa kecepatan Mu Chen tiba-tiba begitu cepat? Sungguh kecepatan yang menakutkan. Kecepatannya benar-benar melebihi kecepatan orang lain. Astaga, dia mencapai penghalang menuju level ketiga. Kecepatan yang menakutkan. Suara-suara ketidakpercayaan meledak dan para ahli dari berbagai klan tercengang. Jelas, tidak satu pun dari mereka yang menyangka Mu Chen akan meledak dengan momentum seperti itu ketika dia terlihat seperti sudah menyerah sebelumnya. Pesta dari klan Skyrock memiliki keterkejutan di wajah mereka, terutama Liu Qing. Senyum bangga yang tergantung di wajahnya membeku dan tatapannya tertuju pada titik cahaya yang berkedip-kedip dengan panik. Seolah-olah dia ingin melahap cahaya itu. Bajingan. Bagaimana mungkin? Hati Liu Qing bergulung dengan gelombang dan dia memiliki ekspresi pucat saat dia mengatupkan giginya. Orang itu pasti menggunakan beberapa teknik rahasia. Benar, dia tidak akan bisa bertahan lama. Tidak mungkin baginya untuk menembus penghalang menuju tingkat ketiga dengan itu. Namun, sebelum dia selesai berbicara, keributan lain bergema sekali lagi. Dia memasuki penghalang menuju tingkat ketiga. Sungguh menakutkan, dia masih tidak mengurangi kecepatannya. Mungkinkah penghalang itu tidak menimbulkan halangan baginya? Titik cahaya di layar yang menuju ke tingkat ketiga masih berkedip-kedip dengan keras. Selain itu, apa yang membuat orang lain merasa lebih tidak percaya adalah kenyataan bahwa kecepatannya tidak berkurang. Sebaliknya, itu telah meningkat. Suasana di luar pagoda pemurnian tubuh menjadi beku. Bahkan Liu Qing sedikit membuka mulutnya, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Penampilannya yang membelalakan matanya terlihat cukup lucu. Tidak peduli betapa tidak percayanya mereka hanya bisa menerima kenyataan brutal ini. Di kedalaman pagoda pemurnian tubuh tingkat ketiga. Wilayah ini sangat gelap, tertutup lapisan awan petir sampai-sampai langit pun tertutup rapat oleh naga petir besar yang mengoyak cakrawala. Kekuatan petir bahkan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Pada saat itu, saat petir mendatangkan malapetaka, beberapa siluet berdiri di langit dengan cahaya spiritual yang tak terbatas meletus dari tubuh mereka, menghilangkan petir yang menyambar. Zhong Teng, Han San dan Mo Feng berdiri paling depan, dengan tatapan mata mereka berkumpul di depan mereka. Di atas sana ada awan setinggi beberapa kaki yang tampaknya telah terbentuk dengan petir. Di belakang tahap awan, ruang angkasa tampak hancur, tetapi garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya bisa dilihat di dalamnya seperti komet. Zhong Teng dan yang lainnya melihat komet-komet itu dan mata mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Itu karena mereka dapat merasakan tetesan cairan yang berkedip-kedip dengan kilat di dalamnya. Aliran energi yang sangat murni dan keras memancar dari mereka. Itu adalah esensi petir. Keserakahan langsung melonjak di wajah mereka. Yang disebut esensi petir adalah sesuatu yang terbentuk setelah petir dimurnikan sampai tingkat tertentu dengan efek membersihkan sumsum dan tulang.
Selain itu, kemampuannya untuk memurnikan tubuh fisik yang tidak kalah dengan pasta darah spiritual. Zhong Teng dan yang lainnya secara bertahap menarik keserakahan di mata mereka. Esensi petir berada di belakang tahap petir, oleh karena itu, mereka harus melewati tahap petir jika mereka ingin mendapatkan esensi petir tersebut. Itu juga merupakan penghalang menuju tingkat keempat. Mereka yang bisa melewatinya akan bisa memasuki tingkat keempat pagoda pemurnian tubuh. Mereka melihat ke belakang tahap petir dan melihat ada 5 tikar dengan kilatan petir di atasnya. Melihat kelima tikar itu, mata mereka berkedip-kedip. Itu karena mereka tahu bahwa 5 tikar itu harus mewakili jumlah orang yang bisa memasuki tingkat keempat. Itu berarti bahwa tahap petir ini akan menghilangkan setengah dari orang-orang di sini. Itu adalah eliminasi yang brutal. Tapi menghadapi ini, wajah Zhong Teng, Han San dan Mo Feng tetap acuh tak acuh. Mereka tetap diam dengan percaya diri. Jelas, mereka sangat percaya diri bahwa mereka akan berada di antara 5 kuota. Wosh! Wosh! Saat mereka menunggu, ada suara angin melengking yang sesekali bergema dari belakang saat satu demi satu sosok yang tampak menyedihkan secara bertahap mendekat. Mereka adalah para jenius dari klan lain yang berada di belakang Zhong Teng, Han San dan Mo Feng. Ketika mereka melihat 5 tikar, pupil mata mereka mengecil dan tatapan mereka berubah menjadi lebih serius. Ternyata, mereka memahami kesulitan untuk merebut salah satu dari 5 tikar tersebut. Saat petir mendatangkan malapetaka di wilayah ini, banyak siluet berdiri di langit, masing-masing memiliki jarak yang sangat jauh. Mereka jelas saling berhadapan satu sama lain. Zhong Teng sedikit membuka matanya yang menyipit dan menghitung jumlah orang yang hadir di sini, sebelum sudut bibirnya terangkat. Seperti yang dia duga, hanya ada 9 orang yang hadir. Mu Chen dari klan 9 Neteh Bird pasti sudah tersingkir. Sungguh menggelikan. Zhong Teng bergumam pada dirinya sendiri sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa diganggu untuk memperhatikan kegagalan itu lagi dan menyapu pandangannya ke sekeliling untuk melihat 8 orang lainnya dan tertawa, semuanya, sudah waktunya. Mengapa kita tidak memasuki tahap petir bersama-sama? Kita semua akan mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk melihat siapa yang bisa mendapatkannya. Jauh di sana, Han San, Sukun, dan yang lainnya dengan acuh tak acuh menganggukkan kepala. Hanya Mo Feng yang sedikit mengerutkan alisnya saat dia melihat ke belakang dan menghela nafas dengan lembut. Jika Mu Chen masih tidak muncul, maka dia pasti sudah tersingkir. Ketika Zhong Teng melihat bahwa tidak ada yang keberatan, dia tersenyum dan mengambil langkah pertama keluar. Namun, tepat ketika dia akan memasuki tahap petir, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke kejauhan dengan bingung. Pada saat yang sama, mata Han San dan Mo Feng juga menyusut. Mereka bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat dipancarkan dari belakang. Masih ada yang datang. Merasakan fluktuasi itu, semua orang terkejut sebelum bertukar tatapan dan hati mereka tersentak. Itu adalah Mu Chen. Dia benar-benar menyusul saat ini. Keterkejutan tertulis di wajah Han San saat dia melihat ke belakang yang jauh dan suaranya berubah menjadi serius. Kecepatan yang sangat cepat. Mungkinkah dia tidak takut dengan petir di tempat ini? Jelas, dia juga merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual telah menyambar langsung tanpa ada kekhawatiran disambar sampai mati oleh kilatan petir. Gemuruh. Saat hati beberapa jenius bergetar, petir di belakang mereka berubah menjadi lebih ganas. Namun dalam waktu 10 tarikan napas yang ganjil ini, semua orang melihat cahaya keemasan mengoyak kegelapan di wilayah ini dan melesat. Satu demi satu kilatan petir turun dari langit, hanya untuk menghantam cahaya keemasan itu. Namun, kilatan petir itu hanya menyebabkan tubuhnya bergetar tanpa mengurangi kecepatannya. Duk! Saat cahaya keemasan berkedip-kedip, orang itu telah muncul di luar tahap petir. Saat cahaya keemasan menghilang, sosok muda telah muncul di mata semua orang. Saat cahaya keemasan memudar, Mu Chen berdiri di langit dan menatap orang-orang yang menatapnya, sebelum tersenyum ringan. Saya telah membuat kalian menunggu. Berdiri di atas cahaya keemasan, dia memiliki sosok langsing dengan permukaan kulitnya yang bersirkulasi dengan cahaya keemasan. Menghadapi Mu Chen, yang datang bersama dengan badai dan petir, bahkan para ahli sekuat Zhong Teng dan Han San telah menyipitkan mata mereka. Jelas, mereka telah merasakan ancaman samar-samar yang datang dari Mu Chen. Mengapa orang itu tampak lebih kuat dari sebelumnya? Zhong Teng tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya, tapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dia bisa merasakan bahwa Mu Chen saat ini sepertinya tidak sama seperti sebelumnya. Han San menatap Mu Chen dalam-dalam, sebelum menyapu pandangannya. Karena semua orang ada di sini, maka mari kita mulai.
Mengenai siapa yang bisa mencapai level keempat, kita semua akan bergantung pada kemampuan kita sendiri. Saat dia berbicara, dia tidak lagi ragu-ragu dan bergerak maju, berubah menjadi seberkas cahaya, dan mendarat di atas tahap petir dengan tangan di belakang punggung. Secara samar-samar, ia memancarkan aura yang menakutkan. Wosh! Wosh! Setelah Hansan, yang lainnya juga telah bergerak keluar dan mereka mendarat di tahap petir. Namun, mereka masih menjaga jarak satu sama lain. Mu Chen juga telah mendarat di tahap petir dan tatapannya berkedip-kedip. Dilihat dari kelihatannya, uji coba untuk level keempat seharusnya menjadi pertarungan massal. Tidak peduli apapun, hanya mereka berlima yang bisa tetap berdiri di atas tahap petir yang bisa memenuhi syarat untuk memasuki level keempat. Setengah dari kita akan tersingkir. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri saat cahaya spiritual berkumpul di ujung jarinya. Saat cahaya spiritual berangsur-angsur berkumpul di ujung jari Mu Chen, mata Zhong Teng tiba-tiba berkontraksi, sebelum dia berbalik dan melihat ke arah lain. Ada seorang pria berjubah hitam yang menatap Mu Chen dengan tatapan dingin saat ini. Orang itu adalah jenius dari klan Gagak Guntur yang sebelumnya diperangi oleh kelompok Mu Chen di dalam sabuk meteorit. Pria berjubah hitam itu bertukar pandang dengan Zhong Teng dan keduanya memperoleh pemahaman yang sama. Segera, dia tersenyum menakutkan dan melangkah maju ke arah Mu Chen. Mo Feng juga merasakan niat jenius dari klan Gagak Guntur terhadap Mu Chen dan dia segera mengerutkan alisnya, sebelum hendak melangkah keluar. Tepat ketika Mo Feng hendak bergerak, sesosok tubuh melintas di hadapannya dan Zhong Teng muncul dengan ekspresi senyum namun bukan senyum. Saya sudah lama mendengar tentang saudara Mo yang menjadi pilar di antara generasi muda klan 9 Netehbert. Sekarang kita bertemu hari ini, saya harap saudara Mo dapat memberi saya beberapa ajaran. Tatapan Mo Feng dingin saat dia menatap Zhong Teng, yang menghalanginya. Yang terakhir ini jelas ingin menghalanginya dengan sengaja, memberikan waktu bagi si jenius dari klan Gagak Guntur untuk berurusan dengan Mu Chen. Apakah kamu pikir kamu akan bisa menyingkirkan Mu Chen dengan menahanku? Kamu terlalu naif. Mo Feng dengan dingin mencibir. Benarkah? Ketika Zhong Teng mendengar kata-kata Mo Feng, dia tersenyum. Tanpa waktu untuk menyiapkan arah spiritual, apa itu penguasa kelas 6? Dia sedikit menoleh dan melirik pria berjubah hitam yang muncul di hadapan Mu Chen dan sekilas seringai muncul di matanya. Anak nakal yang mengejar mereka dengan semua yang dia miliki mungkin akan menjadi orang pertama yang disingkirkan. Melihat hal-hal seperti ini, orang itu benar-benar menggelikan. Bab 1000 Pembaptisan Esensi Petir. Di luar tahap petir, angkasa berdesir ketika garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti komet, pemandangannya sangat indah. Setiap garis cahaya itu adalah tetesan esensi petir, mereka juga merupakan sumber dari mata serakah mereka. Di zaman kuno, dikatakan bahwa banyak Divine Beast menggunakan esensi petir untuk memperbaiki fisik mereka dalam kultivasi. Membuat tubuh mereka sekuat berlian yang tidak bisa dihancurkan. Namun, esensi petir tidak umum. Di dunia 1000 besar saat ini, terlepas dari kenyataan bahwa masih ada banyak esensi petir yang tersedia di lelang berskala besar itu, harganya sangat tinggi. Saat seseorang muncul, harganya akan naik, yang membuat orang biasa sulit untuk membeli. Tapi saat ini, mereka telah muncul di depan mata mereka dan jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak merasakan lonjakan dalam hati mereka? Jadi ini adalah keberuntungan bagi mereka yang mendapatkan 5 kuota. Mu Chen menjilat bibirnya. Jika dia berhasil melewati ruang ini dan menjalani pembaptisan esensi petir yang tak terhitung jumlahnya, itu hanya akan menjadi pemurnian yang tak terbayangkan bagi tubuh. Pagoda pemurnian tubuh benar-benar dipenuhi dengan kesempatan untuk memurnikan tubuh. Hanya setengah hari sejak mereka memasuki pagoda pemurnian tubuh dan peningkatan yang dia alami pada fisiknya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan bahkan jika dia telah berkultivasi selama 1 tahun. Tidak heran mengapa Divine Beast Origin dipenuhi dengan begitu banyak ahli saat itu, menempati sepertiga dari Divine Beast kontinen. Mu Chen menghela nafas. Dengan kondisi kultivasi yang luar biasa, tidak heran mengapa jumlah ahli di Divine Beast Origin sangat tinggi. Dengung. Sementara Mu Chen menghela nafas, tikar petir di bawah mereka tiba-tiba bergetar dan perlahan terbang keluar, membawa mereka, dan mereka memasuki ruang yang dipenuhi dengan komet yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Mu Chen dan yang lainnya melihat ini, hati mereka bergetar dan mereka menyesuaikan kondisi mereka dengan tatapan berkobar. Wosh! Setelah 5 petir membawa mereka berlima ke dalam angkasa, garis-garis cahaya terbang ke segala arah, yang membuat mata kelimanya memerah. Hansan adalah yang tercepat. Dia membentuk cakar dengan tangannya dan membuat gerakan mencengkeram. Sebuah kekuatan hisap tiba-tiba meledak yang tertuju pada seberkas cahaya dan dengan paksa menariknya.
Garis cahaya yang ditargetkan telah berubah arah dan terbang seperti komet. Han San menyeringai dan membuka lengannya tanpa menggunakan energi spiritual apapun, karena dia tahu bahwa tidak mungkin bagi energi spiritual untuk melakukan kontak dengan esensi petir. Di dunia ini, hanya ada satu hal yang bisa menahannya, tubuh yang terdiri dari darah dan daging. Oleh karena itu, jika dia ingin menyerap esensi petir, maka dia harus menerimanya dengan fisiknya sendiri. Boom! Garis cahaya menghantam dada Han San, mengeluarkan suara yang dalam dan rendah saat lubang berdarah muncul di dada Han San. Petir terlihat berkedip-kedip di luka itu dan jejak cairan petir dengan cepat menyatu dengan tubuhnya melalui lubang itu. Wajah Han San seketika berubah menjadi tidak karuan. Dia jelas menahan rasa sakit yang luar biasa. Saat esensi petir memasuki tubuhnya, perlahan-lahan akan meleleh dan memperbaiki tubuhnya. Wajah Han San tetap terdistorsi untuk waktu yang lama, sebelum ekspresinya berangsur-angsur menghilang. Ketika dia membuka matanya, tubuhnya berlumuran keringat dan keserakahan yang berkobar di matanya telah meredup sedikit, dan digantikan dengan rasa takut. Jelas, rasa sakit yang dibawa oleh esensi petir yang memurnikan tubuh bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Seorang jenius seperti Han San secara alami memiliki kekuatan kemauan yang luar biasa juga. Namun meski begitu, dia hanya berani terus menarik esensi petir setelah beberapa saat. Di saat yang sama, Mu Chen, Mo Feng dan dua lainnya juga mencoba menyerap esensi petir. Pada akhirnya, mereka semua memiliki reaksi yang sama dengan Han San, semua wajah mereka berubah menjadi kesakitan dan tubuh mereka terus bergetar saat esensi petir memasuki tubuh mereka. Setelah rasa sakit yang hebat, Mo Feng dan yang lainnya memiliki ketakutan di wajah mereka, hanya Mu Chen yang menjadi pengecualian. Saat dia membuka matanya, pupil hitamnya bersinar dengan cahaya aneh. Dia menunduk dan melihat dadanya. Lubang berdarah dengan cepat pulih saat ini dan kulitnya samar-samar berkedip-kedip dengan cahaya keperakan di wilayah itu adalah perubahan yang dibawa oleh esensi petir. Mu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa titik di tubuhnya yang telah menyerap esensi petir lebih padat dan kuat daripada bagian lain dari tubuhnya. Namun, yang membuat Mu Chen merenung bukanlah efeknya. Tetapi ketika esensi petir memasuki tubuhnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sebagian besar energi dari esensi petir telah diserap oleh naga sejati dan tato phoenix di bawah kulitnya. Mu Chen melihat ke arah lengannya, di mana naga sejati dan tato phoenix masih tersisa. Samar-samar, dia bisa merasakan bahwa naga sejati dan tato phoenix saat ini tampak sangat aktif, dengan rasa haus yang menyebar. Jika Mu Chen menebak dengan benar, mereka haus akan energi dari esensi petir. Nafsu makan yang luar biasa. Mu Chen bergumam di dalam hatinya. Dia akhirnya mengalami betapa sulitnya mengkultivasi sutra naga Phoenix. Itu karena dia tidak pernah mengendur sejak dia mulai membudidayakannya. Bahkan dengan begitu banyak sumber daya yang dicurahkan ke dalamnya, dia masih belum mencapai level kedua. Menurut perkiraan Mu Chen, jika dia tidak bisa mendapatkan terobosan di pagoda pemurnian tubuh, dia mungkin membutuhkan waktu 1 tahun lagi, yang jelas tidak dapat diterima oleh Mu Chen. Saat ini, yang paling dia kurang adalah waktu. Oleh karena itu, karena ada begitu banyak sumber daya di depan matanya, dia tidak bisa melihat mereka terbuang percuma. Saat dia memikirkannya, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan matanya bersinar dengan tekad. Dengan kemauan hatinya, energi spiritual melonjak dan terbentuk menjadi kekuatan hisap yang kuat yang menarik semua garis cahaya di dekatnya. Wosh! Wosh! Dalam waktu yang singkat, ada hampir 10 garis cahaya yang terbang, semuanya bergemuruh dengan tetesan intisari petir. Di sekitarnya, 4 orang lainnya sangat terkejut dengan gerakan Mu Chen dan mereka segera menarik diri, takut tersapu di dalamnya. Mereka sangat jelas merasakan sakit yang ditimbulkan dengan menyerap esensi petir. Oleh karena itu, yang terbaik adalah jika mereka bisa melakukannya dengan lambat. Jika mereka terburu-buru, tubuh mereka mungkin menjadi hal pertama yang tidak bisa menerimanya. Pada saat itu, esensi petir akan menjadi terlalu kuat dan tubuh mereka akan hancur. Gemuruh. Saat garis-garis cahaya terbang, mereka seperti bola meriam saat mereka membombardir tubuh Mu Chen. Segera, lubang berdarah muncul di tubuhnya, langsung membuatnya menjadi sosok yang buram dan berdarah. Saat darah segar mengalir, esensi petir keperakan itu menyatu ke dalam tubuhnya dan rasa sakit yang hebat langsung menyebabkan mata Mu Chen memerah. Mengertakkan gigi dengan butiran keringat mengalir di wajahnya, wajah Mu Chen terdistorsi dan raungan dalam yang menyakitkan bergema dari tenggorokannya, yang terdengar seperti binatang buas. Mendesis. Mendesis. Dia bahkan bisa mendengar suara mendesis ketika esensi petir menyatu ke dalam tubuhnya, yang membuatnya terasa seperti fisiknya meleleh. Gelombang rasa sakit yang tak terlukiskan hampir membuatnya pingsan.
Namun, saat Mu Chen menahan rasa sakit yang tak tertahankan itu, naga sejati dan tato Phoenix akhirnya bergerak. Segera, raungan naga dan teriakan burung Phoenix bergema dari tubuh Mu Chen. Dengung. Saat raungan naga dan tangisan burung Phoenix bergema, suara itu menyebabkan aura dan darah Mu Chen melonjak dan rasa sakit yang hebat di tubuhnya dengan cepat ditekan. Ketika rasa sakit yang hebat menghilang, Mu Chen merasa sangat lega. Jika naga sejati dan tato Phoenix tidak bergerak, maka dia hanya bisa melepaskan kesempatan ini. Begitu dia merasa lega, esensi petir di tubuhnya mulai berubah menjadi cahaya keperakan saat melesat sebelum sepenuhnya diserap oleh naga sejati dan tato Phoenix di lengannya. Mu Chen membuka kedua matanya dan cahaya perak berkedip-kedip di pupil matanya, sebelum tubuhnya yang dimutilasi dengan cepat pulih dengan cahaya keperakan samar di kulitnya, yang telah tumbuh lebih kuat melalui penyempurnaan. Dia sebenarnya belum mati. Ketika Zhong Teng, Han San dan yang lainnya melihat Mu Chen pulih, pupil mata mereka mengecil. Jika mereka berada di posisi Mu Chen, mereka akan menderita konsekuensi berat sekarang. Jadi bagaimana Mu Chen pulih dengan begitu cepat? Bagaimana fisik orang itu lebih kuat dari kita? Su Kun merasa itu agak sulit dipercaya. Mereka adalah Divine Beast dengan fisik bawaan yang kuat. Jadi bagaimana mungkin manusia biasa seperti Mu Chen bisa melampaui fisik mereka? Namun, Mu Chen tidak peduli dengan keterkejutan mereka. Kepalanya ditundukkan ke arah lengannya. Tidak hanya tato naga sejati dan Phoenix yang menjadi lebih hidup, kilau emasnya juga tumbuh semakin cemerlang dan sisik naga yang menusuk dan sayap burung Phoenix memancarkan jejak kekuatan yang kuat. Perasaan itu seakan-akan tato-tatonya menjadi hidup. Merasakan peningkatan pada tato naga sejati dan Phoenix, mata Mu Chen berbinar-binar dan dia menjilat bibirnya, sebelum mengangkat kepalanya ke arah garis-garis cahaya. Di kejauhan, lingkaran cahaya samar-samar terlihat, yang seharusnya merupakan lorong menuju tingkat keempat. Pada saat ini, alas cahaya di bawah kaki mereka secara bertahap memindahkan mereka, yang tidak dapat mereka kendalikan. Oleh karena itu, jika mereka ingin mendapatkan lebih banyak dari pembaptisan esensi petir, maka mereka harus menyelesaikannya sebelum tikar mencapai tujuan mereka. 4 orang lainnya mengetahui hal ini, jadi mata mereka memerah ketika mereka melihat Mu Chen dengan panik menyerap esensi petir. Saat ini, mereka seperti hantu kelaparan dengan pesta di depan mereka. Mereka jelas kelaparan sampai-sampai dada mereka menempel di punggung, tetapi mereka harus makan perlahan. Sedangkan untuk Mu Chen, dia menyapu makanan apapun yang ada di hadapannya, makan dulu baru bicara. Dan makanan lezat di atas meja dengan cepat masuk ke perut Mu Chen. Oleh karena itu, hal itu sangat merangsangnya. Oleh karena itu, setelah beberapa perjuangan, mereka mengatupkan gigi dan energi spiritual mereka meledak, meningkatkan kecepatan penyerapan mereka. Harga untuk meningkatkan kecepatan secara alami adalah jeritan dan ratapan yang menyakitkan. Ketika Mu Chen mendengar raungan itu, sudut bibirnya terangkat, sebelum dia menutup matanya dan merentangkan tangannya lebar-lebar. Kemudian energi spiritual di tubuhnya melonjak dengan kekuatan hisap yang meledak. Seketika, garis-garis di sekitarnya tampak seperti menemukan magnet saat mereka bersiul ke arah tubuh Mu Chen. Ketika mereka melihat Mu Chen meningkatkan kekuatan hisapnya, 4 orang lainnya yang meraung dengan menyakitkan langsung membuat kelopak mata mereka bergerak-gerak dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan suara rendah. Dia benar-benar tidak manusiawi.